Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ufilli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan membahas pada sesi yang pertama, yaitu adalah unsur-unsur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana satu doa yang seringkali kita panjatkan di hadapan Allah, munajat dan permohonan kita kepada Allah. Paling tidak ini doa karena cukup masyhur, cukup terkenal. Banyak kalangan umat Islam yang sudah mampu menghafalnya, bahkan mengerti artian serta terjemahnya. Doa ini banyak orang yang menamakan, menjuluki doa sapu jagat. Doa itu berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Secara sederhana dan bersahaja, kalau kita artikan ini doa, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami hasanah di dunia, kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, turunnya senyum dari Allah. Itu merupakan tanda-tanda daripada Allah berikan hasanah dunia kepada kita. Karena memang kita adalah orang yang beriman, percaya kepada Allah, percaya akan adanya hari akhirat, sehingga dalam doa ini yang kita minta bukan hanya nasib kita di dunia, wa fil akhirati hasanah. Setelah kita minta hasanah di dunia, kemudian kita susul dengan permohonan kita agar Allah pula memberikan kepada kita negeri akhirat yang hasanah. Artinya dunia kita hasanah dalam keadaan dan nasib yang baik, di akhirat pula lah, bahkan berlebih lagi, di akhirat yang menjadi negeri dan kampung tempat kekekalan dan keabadian untuk kita huni. Menariknya pada doa ini, kita mohon kepada Allah, waqina adzabannar. Satu hal yang paling mencekam, paling mengkhawatirkan, sangat ditakuti oleh setiap orang-orang yang beriman adalah ancaman adanya neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan pada doa ini lengkap dan genap, kita mohon kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan, menghindarkan kita, orang tua kita, istri, anak, keturunan-keturunan kita, agar Allah selamatkan dari ancaman tersebut, yaitu petaka api neraka. Karena itu ingin saya singgung adalah, kalau ada anak manusia, hamba Allah yang soleh, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Allah kemuliaan di dunia dan negeri akhirat, meminta kepada Allah kemuliaan di dua tempat, maka sangatlah tidak tepat dan tidak bijak apabila seseorang memohon kemuliaan kepada Allah, tapi pada sisi dan aspek kehidupan dunianya dia tidak mengetahui apa saja sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas Nabi memberikan penerangan kepada kita, siapa orang yang pintar memuliakan sesuatu yang Allah muliakan, maka orang tersebut Allah jadikan manusia yang mulia.
Sebaliknya, siapa orang yang tidak pandai memuliakan, membesarkan, mengagungkan sesuatu yang Allah muliakan, maka orang tersebut akan Allah golongkan menjadi orang-orang yang hina dan nista. Karena itu pada perjumpaan kali ini, izinkan saya untuk menerangkan apa saja kemuliaan-kemuliaan yang Allah sudah letakkan pada unsur-unsur yang ada di kehidupan dunia kita. Sehingga dengan harapan mudah-mudahan unsur kemuliaan ini semuanya pertama bisa kita pahami, bisa kita pelajari, kemudian kita raih kemuliaan tersebut sehingga kita menjadi orang mulia. 3 unsur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah yang terkait tentang manusia. Yang kedua, ada kemuliaan yang Allah letakkan bil awqat, yang hubungannya tentang waktu. Yang ketiga adalah unsur yang juga tidak kalah penting dengan unsur yang 2 saya sebutkan di atas, adalah bil amkinah, tentang tempat. Bil awqat atau zaman. Saya ingin urai yang pertama. Unsur yang pertama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma yata'allaqu bil insan, yang keterkaitannya tentang manusia. Ada manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia-manusia yang penting di hadapan Allah. Versi dan kacamata Allah, manusia yang paling mulia, paling agung, paling luhur menurut Allah, pertama posisi diduduki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia, bahkan kaitannya bukan hanya sekedar manusia, makhluk secara umumnya. Tidak ada makhluk yang paling agung, tidak ada manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau memiliki satu panggung yang begitu penting dalam kehidupan anak manusia. Bukan hanya kita, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi untuk seluruh alam, untuk seluruh jajaran anak-anak Nabi Allah Adam, keturunan-keturunan Adam. Dalam satu firman Allah yang cukup kita kenal, sering kali kita dengar, adalah Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad melainkan untuk rahmat semesta alam. Kalaulah para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah diutus hanya fokus saja, misi tersebut Allah berikan kepada para nabi dan rasul-rasul Allah hanya untuk mengurusi umat yang ketika itu dihadapi oleh utusan Allah tersebut. Tapi untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk baginda Rasul itu sendiri memiliki satu dampak yang meluas, bukan hanya kepada para pengikutnya setelah diangkatnya oleh Allah baginda Rasul menjadi seorang nabi, seorang rasul, mendapatkan satu risalah wahyu ilahi dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan diturunkannya Al-Quran bukan hanya kepada manusia setelah beliau diangkat menjadi Rasul, akan tetapi rahmat bil alamin ini sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat sebelum Allah menciptakan seluruh alam ini. La haula wala quwwata illa billah. Dari sini saja sudah bisa kita lihat bahwa betapa hebatnya pamoritas. Karena sosok manusia yang satu ini adalah sosok kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Saya tambahkan lagi satu dalilnya. Betapa manusia ini mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu firman-Nya, memberikan penjelasan dan kabar serta informasi dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat selalu dikumandangkan, dibaca oleh setiap para khutbah
para khatib-khatib, penyampai isi khutbah dalam ritual acara keagamaan salat Jumat berjamaah di kalangan kita umat Islam, dibaca oleh para khatib-khatib. Apa maknanya? Artinya adalah setiap Jumat ini ingin digelorakan oleh para khutbah, pemberi khutbah, bahwa sungguh innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Informasi dari Allah adalah, Allah katakan, aku beserta para jajaran malaikatku senantiasa bersolawat, memberikan salam kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan. Kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berbeda pada saat orang memaknai, mencoba untuk memahami innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwa perkara tentang sholawat ini adalah satu-satunya perintah Allah yang sebelum Allah memberikan perintah kepada hambanya, Allah lebih dulu memberikan proyek percontohan yang baik, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya urai lagi, ketika Allah berikan perintah aqimis shalah, dirikanlah oleh kalian salat. Ketika kita diperintahkan oleh Allah, kita orang yang beriman kepada Allah, manut, tunduk terhadap perintah Allah, kita lakukan ibadah salat. Kalau saya bertanya, apakah di arsy sana Allah Subhanahu wa taala juga melakukan ibadah salat? Tidak. Allah tidak melakukan ibadah salat. Sungguh ibadah salat itu adalah bentuk ketundukan dari satu zat kepada zat yang maha tinggi. Kalau Allah melakukan ibadah salat, artinya ada zat yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga infak, sedekah diperintahkan oleh Allah, kita kerjakan, Allah tidak kerjakan. Diperintahkan haji, kita melakukan ibadah haji, Allah tidak melakukan ibadah haji. Tentang salawat, sebelum justru Allah turunkan instruksi untuk kita bersalawat kepada Rasul, Allah sendiri yang sudah memberikan proyek percontohan tersebut bersama para malaikatnya. Dan itu disebutkan dengan kata yusalluna. Dalam ilmu nahu, yusalluna itu adalah kata kerja yang dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan. Ini menandakan betapa hebatnya manusia mulia yang pertama, posisi yang tidak akan terkalahkan, tiada banding, tiada tara, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita orang-orang yang mengejar kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah kita bisa memberikan satu upaya, memberikan kemuliaan kepada manusia pertama ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau dapat kemuliaan artinya muliakan dulu itu Rasulnya. Bagaimana cara kita memuliakannya? Perintahnya adalah sholawat. Yang paling mudah, yang paling ringan untuk kita terapkan adalah sholawat. Sekali kita bersolawat dibalas, diganjar oleh Allah dengan 10 kali sholawat dan kebaikan untuk kita. 1 kali kita sholawat. Saking hebatnya ini manusia, setiap kita sholat dijadikan rukun pada setiap tahiyat dan juga tasyahud kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di tahiyat awal atau tahiyat akhir menjadi rukun. Karena itu apabila satu rukun dalam sebuah fisik ibadah tidak terlaksanakan, tidak tertunaikan, maka ibadah tersebut akan menjadi compang-camping nilainya, menjadi satu hal catatan cacat, catatan celah. Saking Allah ingin memberikan kemuliaan yang penuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait tentang manusia yang paling mulia adalah pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, posisi diduduki adalah oleh orang tua. Orang tua, Masya Allah. Yang saya dapati di beberapa kitab nggak disebutkan itu. Setelah Rasul, sahabat. Setelah sahabat, golongan tabi'in. Setelah golongan tabi'in, generasi yang selanjutnya tabi'in. Sampai kepada ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Sampai ulama-ulama yang kekinian.
Tapi setelah Rasul disebutkan adalah orang tua. Ketika Allah berikan perintah u'budullaha, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kalian melakukan tindakan sekutu kepada Allah. Setelah perintah Allah untuk hambanya beribadah kepada zatnya, kepada keagungannya, lalu kemudian datanglah perintah Allah yang selanjutnya apa? Wabil walidaini ihsana. Kemudian kepada orang tua Anda berbuatlah yang baik-baik. Allah sangat menekankan setelah instruksi yang pertama, masuk instruksi yang kedua soal orang tua, untuk setiap agar anak-anak menjunjung tinggi nilai keutamaan orang tua, untuk berbuat bakti, berbuat baik, memanjakan, adanya kepedulian. Ketika sudah masuk masa senjaknya dia, masa rentahnya dia, usia 70 tahun, 80 tahun, maka setiap anak harus menambahkan dan meningkatkan tingkat perhatiannya. Makannya, kehidupannya, pakaiannya, kebersihannya, rumah yang layak untuk ditinggalinya. Ini Masya Allah, orang tua. Suntingan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan demikian. Idza tarakal 'abdu du'a liwalidayhi in qata'a minhu rizquh, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza, apabila taraka, meninggalkan, al-'abdu, salah seorang anak, ad-du'a, apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan oleh seseorang itu adalah doa. Untuk siapa? Liwalidayhi. Siapa orang yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, baik keadaan hidup itu orang tuanya atau sudah meninggal dunia orang tuanya, in qata'a minhu rizquh. Rasul yang menyatakan jaminan kebenaran ini hadis, Allah lah yang menjadi jaminannya. Rasul bilang ketika ada seseorang anak tidak mendoakan orang tuanya, sengaja atau tidak sengaja, terlupa dia mendoakan orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam, Allah akan putuskan rizkinya di dunia. Anak yang durhaka, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, adalah mereka pula yang apabila diberikan kesempatan oleh Allah, ingat jasa orang tuanya, kemudian tidak langsung bersambut hatinya, batinnya, untuk mendoakan orang tua. Tergolong anak-anak yang durhaka. Kalau sudah durhaka kepada kedua orang tua kita, tidak membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka ini akan menjadi satu portal rizki kita kemana saja dijegal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jalinan antara suami dan istri. Orang yang harus dimuliakan dalam term rumah tangga adalah para suami. Seyogianya bagi seorang istri yang menginginkan dan menambahkan dirinya menjadi istri yang solehah, maka langkah yang paling utama adalah memuliakan apa yang harus ia muliakan di hadapan rumah tangganya, yaitu adalah sosok sang suami. Presiden di dalam sebuah negara kecil bernama rumah tangga, yaitu adalah suami. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di hadapan para sahabat, orang yang paling harus ditunaikan hak-hak kemuliaannya bagi seorang istri adalah suaminya. Dan bagi seorang laki-laki, orang yang paling harus didahulukan, diberikan hak-hak kemuliaannya bagi seorang laki-laki adalah ibunya. Karena memang para lelaki sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagian dan nasib yang lebih daripada perempuan. Justru dengan hal ini bukan mengkerdilkan posisi perempuan, tapi justru Allah, Rasul, dan juga syariat Islam ini membuat kalangan perempuan ini merasa terlindungi, terproteksi dengan adanya seorang suami atau laki-laki. Karena dari kecil aja kalau untuk laki-laki diakekahkan sudah 2 ya Pak kambingnya ya, perempuan 1. Kemudian maaf kalau sedikit melompat nih, pembagian waris 1:2, mithlu hadzil unthayain. Dalam suratun Nisa dinyatakan demikian.
Karena apa? Karena yang namanya lelaki itu memiliki satu potensi yang lebih daripada perempuan. Tapi yang laki-laki tidak boleh berbuat semena-mena kepada perempuan. Apa yang menjadi hak perempuan harus ditunaikan, karena itu menjadi kewajiban seorang suami. Artinya hak dan kewajiban antar suami istri harus berjalan secara balance, harus berjalan secara berseimbangan. La haula wala quwata illa billah. Nabi katakan di dalam satu hadisnya, kalaulah diperbolehkan sesama makhluk sujud di hadapan makhluk yang lain, maka aku akan perintahkan setiap para istri-istri sujud di hadapan para suami. Sujud dalam hal ini bukan menyembah. Seperti halnya iblis diperintahkan oleh Allah sujud di hadapan Nabi Adam bukan untuk ta'abbudan, bukan untuk menyembah, tapi hormatan, menghormati. Itu bagian daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada Hujurat 13 yang disebutkan inna akramakum indallahi atqakum, kemuliaan itu karena sebab nilai takwanya yang sudah ada. Karena itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mendapatkan hasanah di dunia melalui memuliakan orang-orang yang kita muliakan ini, yang sudah dinyatakan, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita memuliakan Nabi Muhammad, maka kemuliaan itu akan dapat. Ketika kita memberikan kemuliaan kepada orang tua ini adalah menjadi wasilah sehingga Allah turunkan juga kemuliaan. Artinya ketika kita mengejar, menjadikan sebuah target untuk kita dapati kemuliaan Allah, maka carilah pada tempat-tempat yang Allah letakkan kemuliaan tersebut. Apa yang saya jabarkan di papan ini dengan tadi surah Hujurat yang ke-13, korelasinya cukup dekat. Ya, keterhubungannya sangat terikat. Namun dalam hal ini saya terangkan adalah pada zat-zat manusianya. Bukan setelah orang memperoleh ketakwaan kemudian mulia. Betul memang. Takwa itu satu-satunya indikasi Allah melihat apakah layak untuk kuberikan kemuliaan atau justru kuberikan kehinaan. Dinilai dari ketakwaannya. Ya, artinya bagian dari takwa juga adalah untuk kita mencari ridha dan kemuliaan dari orang-orang tersebut. Setelah kita meraih ini kemuliaan dari baginda Rasul, para orang tua, para suami, kemudian itu yang akan menyebabkan nilai takwa kita lebih berkualitas, lebih maju, lebih meningkat. Amin ya rabbal alamin.